Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa saya minta waktunya sebentar ya Bu Lis ya? Nanti dalam minggu ini saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas. Saya akan mengobservasi bagaimana Bu Lis mengajar di kelas. Kelas berapa Bu Lis? Boleh tahu? Kebetulan saya mengajar di kelas 5. Kelas 5. Nanti yang akan disampaikan materi apa? Materi pelajaran apa? Kebetulan di kelas 5 ini pembelajaran tematik ya Bu. Jadi saya mengajar ini kebetulan di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Mapelnya apa saja? Untuk mapelnya bidang studi bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA tematik berarti ya. Kapan kira-kira waktunya bisa saya observasi ke kelas Bu Lis? Insya Allah saya longgar hari Sabtu tanggal 15 April 2020. Berarti nanti Sabtu tanggal 15 April 2023 saya akan observasi di kelas Bu Lis, lihat bagaimana Bu Lis mengajar anak. Jam berapa Bu Lis bisa dimulai? Pukul 7.30 pagi bisa. Bagaimana persiapan pembelajaran untuk observasi di kelas? Tujuan pembelajarannya apa Bu Lis nanti yang akan dicapai untuk anak-anak? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, saya harapkan anak-anak dapat menganalisis minimal 2 pada informasi penting pada teks non-fiksi, kemudian dapat menemukan minimal 2 ide pokok pada teks non-fiksi dan membuat pertanyaan sesuai dengan teks non-fiksi tersebut, itu di bidang bahasa Indonesia. Kemudian nanti untuk di IPA-nya saya harapkan anak-anak nanti dapat menganalisis jenis makanan hewan, kemudian menelaah golongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan bahasa Indonesianya menganalisis informasi penting dalam teks non-fiksi, untuk IPA-nya menganalisis jenis makanan berdasarkan golongan hewan begitu ya. Untuk area pengembangan yang akan tulis capai apa? Area pengembangan yang akan saya capai itu ada di kognitifnya, itu menemukan ide pokok pada teks non-fiksi, kemudian mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian nanti di keterampilannya anak-anak saya harapkan untuk bisa membuat pertanyaan sesuai dengan teks non-fiksi, dan untuk sikapnya nanti anak-anak saya harapkan bisa santun, disiplin, dan bertanggung jawab. Baik, berarti area pengembangan yang akan dicapai nanti saya ulangi untuk kognitif pengetahuannya, anak bisa mencari ide pokok dari teks non-fiksi, kemudian mengidentifikasi jenis makanan sesuai golongan hewan tadi. Untuk keterampilannya anak bisa membuat pertanyaan seputar teks non-fiksi, dan sikapnya santun, percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk strateginya, bagaimana strategi yang akan diterapkan? Untuk strategi yang akan saya gunakan nanti ada model PBL, kemudian saya menggunakan media PowerPoint, di mana nanti apabila anak-anak menggunakan media PowerPoint, diharapkan nanti anak-anak bisa lebih menarik dan tertarik untuk mengikuti pelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian anak-anak nanti akan saya berikan stimulus untuk menunjukkan satu paragraf teks non-fiksi pada PowerPoint, kemudian setelah itu dibentuk kelompok untuk membagikan LKPD serta memberikan arahan untuk menjawab tugas LKPD. Setelah itu membimbing siswa untuk mengerjakan LKPD dan memberikan kesempatan kepada anak apabila ada kesulitan yang dalam pengerjaan LKPD tersebut. Setelah itu nanti anak-anak mempresentasikan hasil LKPD tersebut. Setelah itu saya akan memberikan imbalan. Persiapannya sudah baik. Strategi yang akan digunakan nanti adalah PBL, Problem Based Learning, dengan media presentasi PowerPoint begitu. Baik, semoga praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti di hari
lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk saya melakukan supervisi akademik di kelas Bu Lilis. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Kita mulai, tapi luasnya kan?
Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Budi setelah melakukan pembelajaran? Kayaknya anak-anak agak sedikit canggung ya, karena biasanya kan kalau ngajar itu nggak pernah diburu-buru, Ya, apalagi ada apa namanya kamera yang jadi agak canggung. Mungkin saya juga sama agak deg karena jarang kan kalau saya ngajar itu di menurut Budi proses pembelajaran yang dilakukan apa sudah sesuai dengan rencana? Alhamdulillah sih prosesnya mulai dari awal sampai akhir Sesuai dengan sesuai dengan rencana saya. apa yang ingin Budi sampaikan dari percakapan ini? Mudah-mudahan dari percakapan ini ada solusi, mungkin nanti apa ada kendala pada saat saya pembelajaran, mungkin nanti sedikit diberikan ada solusi lah bagaimana lebih baiknya biar berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang sedikit mungkin ada yang kurang memuaskan mungkin? ya kayaknya ada pada saat Apa yang kurang memuaskan? Bagus. konsentrasi anak sama ada yang kurang fokus gitu. Menurut Budi dari tercapaian hasil pelajaran anak berapa persen kira-kira sudah tercapai? Kalau dilihat dari hasil evaluasi anak-anak dari LKPD anak-anak itu kayaknya sekitar 80%. Masih 80%. Iya, Yang 20% ini mengalami kendala. Targetnya 100%. harusnya paling tidak hampir 100% lah. 100%. Menurut Budi yang 20% tadi kendala di apa itu? Sepertinya di media yang saya pakai. Media yang saya pakai itu kan masih PowerPoint. Nah, di PowerPoint itu mungkin hanya saya menerangkan saja. Jadi di PowerPoint itu ada slide gambar terus saya jelaskan saja. Nah, harusnya kalau setelah saya menjalani, harusnya saya pakai ada video mungkin. Jadi anak-anak lebih fokus lagi. Itu kayaknya kalau saya cuma
di PowerPoint dan hanya menerangkan slide-slide-nya saja, kok kayaknya ada beberapa anak yang masih fokus, yang ngobrol sama temannya gitu. Jadi hasil di evaluasi di LK PD-nya anak-anak itu ada beberapa anak yang masih di bawah. Mungkin juga kalau di awal itu kan saya pakai ice breaking ya, anak saya fokuskan. Mungkin di tengah-tengah di inti itu mungkin harusnya pada waktu saya nerangkan itu saya tambah lagi, di mana anak-anak itu tidak fokus, saya tambah itu ice breaking, itu game, sehingga anak-anak itu tidak bosan. Jadi waktu anak-anak bosan langsung saya tanggap, oh anak-anak sudah bosan, jadi harus saya konsentrasikan lagi, entah itu pokok konsentrasi atau yang lainnya yang membuat anak-anak lebih fokus. Tapi permasalahannya yang belum besar itu adalah Bisa gitu. kurang fokus, Iya, sehingga kurang fokus. mengakibatkan nilainya masih di bawah. Terus itu ada pembagian kelompok. Ada. Itu saya amati di tiap-tiap kelompok itu mungkin bisa ditambah media. Hanya LKPD saja, mungkin saya cari media yang lain kan main net atau yang lainnya. Kita game juga bisa kok. Perlu ditambahkan di itu ya, di tiap kelompoknya itu ya, siswa yang dari kesulitan diri sendiri nanti untuk mewujudkannya dia ini. Tadi kan ditambah ininya ada masalah seperti itu, kurang fokus, kurang motivasi, ditambah medianya lebih variasi, menambah game tadi ya. Iya. Apa ya, kira-kira ada kesulitan untuk melakukan perbaikan itu? Sayanya saja yang harus merencanakan di awal, terus praktek gimana, misalnya kan masih belum mencoba. Jadi nanti kalau misalnya di pembelajaran berikutnya saya tak coba buat yang lebih banyak, maksudnya lebih interaktif lagi ya. Nah itu interaksinya sama saya itu juga bisa terus nyambung gitu, nggak ada yang ngobrol tadi, jadi diminimalisir biar ngobrolnya dan fokusnya ke saya atau ke pembelajaran itu minim gitu. Waktu itu saya lihat PowerPoint-nya sudah bagus di depan, mungkin kurang interaksi yang ke kelompok-kelompok. Saya amati waktu itu sudah ada keliling ke kelompok-kelompok, cuma LK ya, mungkin media ke tiap kelompok perlu ditambah lagi. Kira-kira kalau untuk model pembelajaran metode apa perlu diperbaiki? Kalau model itu kan tergantung dengan materi yang mau kita sampaikan. Misalnya materi itu memang cocok di PBL, ya kita pakai PBL. Misalnya masalahnya model pembelajaran itu kan banyak, ada yang kooperatif. Kalau misalnya kita cocoknya untuk materi ini cocoknya kita pakai yang di pembelajaran kooperatif yang model jigsaw misalnya, kita pakai yang itu, nggak harus kita pakai ini. Misalnya yang ini ada fokusnya, berarti kita pakai yang lebih. Menurut tulis apa hal yang harus ditingkatkan? Mungkin saya harus tadi hanya belajar, sharing sama teman-teman, sering ada waktu kita kegiatan KKG, terus sharing sama teman-teman guru yang sejawat, kemudian bisa juga melalui YouTube. Kira-kira nanti lain waktu saya ke kelas bis lagi, Boleh. saya harap sudah ada peningkatan sehingga hasil belajar siswa yang tadinya ini tulis rasa masih 80% bisa meningkat 100%. Saya kuliah Blis. Terima kasih Blis, itu saja yang kita bicarakan hari ini. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.